Hai guys, welcome back to my YouTube video. Nama gue Gia dan kali ini kita akan ngebahas bukunya Mark Manson yang judulnya The Subtle Art of Not Giving F.U.C.K. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Seperti biasa, gue hanya akan bahas highlights-nya aja dari buku yang gue baca ini. Kalau teman-teman mau denger versi lengkapnya, teman-teman bisa buka di podcast gue, Bedah Otak. Yang pertama yang gue dapat ketika gue baca buku ini adalah don't try. Maksudnya Mark Manson di sini adalah tidak perlu repot-repot. Kalau dalam konteks social media di sini artinya adalah kita tuh nggak perlu repot-repot proving ourselves to the world gitu. Nggak perlu repot-repot membuktikan diri kita ke dunia atau menyamakan level kita dengan orang-orang yang kita pikir lebih hebat dari kita. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kutipannya Albert Einstein yang menurut gue cukup populer, yang mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, dia pernah mengatakan bahwa I fear the day that technology will suppress human interaction and then we will have the generation of idiots. Jadi gue takut nih, gue khawatir hari dimana nanti teknologi bisa melebihi interaksi manusia dan akhirnya kita mempunyai generasi orang-orang idiot. Nah, yang dimaksudkan Mark Manson di sini juga sama sebenarnya. Bagaimana supaya kita tuh jangan sampai diperbudak oleh social media. Meskipun sebenarnya di zaman digitalisasi ini agak susah ya. Karena kalau katanya Mark Manson, people always try to show off gitu. Jadi ya gunanya social media sebenarnya untuk nyombong gitu. Misalnya kita ngeliat Facebook bentar, ada aja anak yang umurnya belasan tahun dibeliin kado mobil Ferrari sama orang tuanya. Sedangkan kita sendiri mau beli mobil aja susah banget gitu. Terus kita buka Instagram bentar, ada aja minggu ini kita ngeliat teman kita nikah, padahal kita aja masih jomblo sampai sekarang. Atau misalnya kita ngeliat TV gitu, terus kita bisa ngeliat ada anak yang masih kecil tapi bisa mendapatkan menghasilkan lots of money karena dia bisa menghasilkan sesuatu, sedangkan kita aja pekerjaan masih serabutan. Jadi di zaman yang seperti sekarang ini nih, misalnya kita punya bad mood, baru 5 menit aja, dan kita udah langsung dibombardir dengan ratusan foto dan video yang menunjukkan bahwa di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang hidupnya tuh jauh lebih menyenangkan daripada kita, jauh lebih berhasil daripada kita, dan jauh lebih hebat daripada kita. Dan bohong kalau itu bisa membuat kita feel bad. Satu penelitian di University of Michigan, gue pernah baca, di situ yang menjelaskan bahwa ternyata anak-anak muda nih yang depresi setelah diteliti, mereka tuh punya korelasi yang sangat kuat sekali dengan berapa banyak waktu yang mereka habiskan di depan Facebook. Jadi sebenarnya efek dari social media ini tidak semuanya positif. Ada juga beberapa efek negatif apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Gitu. Seperti yang kita tahu, banyak banget istilah-istilah sekarang seperti nomophobia atau phantom ringing disorder atau IAD atau internet addiction disorder, atau misalnya yang kita pikir simple tapi ternyata juga bisa membahayakan, yaitu FOMO reaction atau fear of missing out. Jadi sebenarnya yang ditekankan Mark Manson di sini adalah bagaimana supaya kita tuh nggak perlu repot-repot atau berusaha keras membuktikan kepada dunia bahwa kita tuh hebat atau mencoba menyamakan level kita dengan mereka gitu. Jadi jangan diperbudak oleh social media. Yang kedua yang gue dapat dari bukunya Mark Manson ini adalah don't be dramatic, you are not special. Jadi di sini intinya kita tuh nggak usah drama gitu. Misalnya kita achieve something atau kita mencapai sesuatu, janganlah kita menjadi orang yang seperti orang misalnya OKB yang norak, orang kaya baru gitu, yang merasa bahwa diri kita tuh lebih hebat dari yang lain. And this is work for both ways. Bukan hanya kita merasa diri kita hebat, tapi juga kita merasa kadang diri kita tuh lebih menderita dari orang lain gitu. Kalau kata Mark Manson di buku ini, there's a saying in Texas, the smallest dog barks the loudest. Artinya adalah anjing biasanya yang paling kecil itu justru suaranya paling nyaring gitu. Jadi janganlah kita merasa bahwa kita tuh paling hebat. Karena di luar sana kalau kita merasa hebat, masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Masih banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita gitu. Tapi sebenarnya agak sulit juga memang untuk tidak terjebak di salah satu dari dua kategori tadi. Kita merasa diri yang paling hebat atau kita merasa diri yang paling menderita gitu. Karena di zaman digitalisasi seperti sekarang, dengan adanya internet, dengan adanya Google, Facebook, Instagram, channel TV, ratusan channel TV dan channel YouTube lainnya gitu,
kita tuh seolah-olah diberitahu bahwa in order to be accepted in a society, you have to be extraordinary to be on screen. Jadi supaya kita bisa diterima di society tertentu nih, kita tuh harus jadi luar biasa. Entah itu apakah kita luar biasa pintar, atau kita luar biasa bodoh, atau kita luar biasa kaya, atau kita luar biasa miskin, atau misalnya kita luar biasa hebat, atau luar biasa buruk gitu. Intinya adalah kita tuh harus menjadi luar biasa untuk diterima. Nah, orang-orang yang di luar kategori luar biasa ini, maka mereka masuk ke kategori average atau rata-rata. Masalahnya adalah ketika kita berpikir bahwa berada di dalam kategori average atau rata-rata ini adalah sebuah standarisasi kegagalan di zaman digitalisasi yang quote-unquote serba luar biasa tadi, gitu. Jadi pola pikir kita nih yang salah. Well, this sort of thinking is actually very, very dangerous. Itu kalau kata Amy Morin adalah sebuah penulis buku, salah satu bukunya adalah 13 Things Mentally Strong People Don't Do. Dia pernah bilang bahwa the only one we should be compare ourselves to is our own self yesterday. Satu-satunya orang yang harusnya kita bandingkan dengan diri kita sendiri adalah sebenarnya diri kita sendiri kemarin, di hari yang lalu gitu. Apakah diri kita, versi kita yang sekarang ini lebih baik daripada versi kita yang kemarin atau versi sebelumnya gitu. Dan di sini Mark Manson juga ngebahas tentang pola pikir yang salah. Jadi banyak orang yang sekarang tuh masih terjebak di beberapa pola pikir yang salah, di mana mereka merasa itu adalah sebuah pleasure atau kesenangan. Padahal kesenangan yang mereka pikir itu adalah kesenangan merupakan suatu superficial pleasure gitu, atau kesenangan yang palsu. Dan yang pertama yang dibahas di sini adalah material success. Jadi bagaimana kita mengukur kesuksesan kita berdasarkan materi. Masih banyak banget sayangnya di luar sana orang-orang yang mengukur self-worth mereka berdasarkan materi. Jadi berapa banyak uang yang mereka punya, atau misalnya mobil atau rumah mewah apa yang mereka sekarang sudah dapatkan, atau jabatan setinggi apa yang mereka punya sekarang, atau sesukses apa bisnis mereka gitu. Jadi mereka punya tolak ukur yang salah dalam kebahagiaan gitu, karena diukur dengan materi. Padahal menurut Mark Manson, berdasarkan penelitian, rata-rata sebenarnya orang kalau sudah bisa memenuhi physical needs-nya mereka, seperti sandang, pangan, papan, nah hal-hal yang berhubungan dengan materi ini sebenarnya sifatnya hanya temporary gitu. Kalaupun bisa memberikan kita kesenangan, jatuhnya hanya sementara. Dan ada satu istilah psikologis yang dibahas sama Mark Manson di sini yang namanya hedonic treadmill. Jadi hedonic treadmill ini adalah ketika kita sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, dan kita tuh menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak pernah puas dan tidak pernah merasakan adanya perubahan. Jadi pola pikir yang salah adalah sebenarnya ketika kita berpikir bahwa kunci kesuksesan atau tolak ukur sebuah kesuksesan adalah materi. Dan disinilah memang salah satu mungkin peran negatifnya social media gitu. Ketika kita harus selalu mengikuti tren, dan kalau kita tidak mengikuti tren artinya kita ketinggalan gitu. Dan yang kedua adalah always being right, selalu merasa benar. Mungkin di circle teman-teman adalah satu atau dua orang yang merasa bahwa dirinya tuh selalu benar gitu, nggak pernah salah. Dan biasanya orang seperti ini tuh mereka tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak mau dikritik. Nah, kata Mark Manson, orang-orang seperti ini justru sebenarnya mereka jauh dari pertumbuhan diri atau jauh dari belajar. Sekarang gimana mereka mau belajar ketika mereka selalu merasa benar gitu? Otomatis mereka selalu merasa mau didengarkan dan tidak mau disalahkan gitu. Jadi how can you ever learn something if you think you don't make mistakes? Sedangkan kata Mark Manson, as humans we constantly making mistakes. Jadi sebagai seorang manusia nih sebenarnya buat salah itu human nature. Jadi nggak ada salahnya kita untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Nah, orang-orang yang selalu merasa dirinya benar itu sebenarnya melelahkan gitu. Dan yang ketiga adalah always try to be positive, selalu merasa positif. Sebenarnya memang kata-kata yang digunakan sama Mark Manson ini kalau kedengarannya selalu berbanding terbalik ya dengan apa yang biasa kita dengarkan pada umumnya gitu. Di saat semua motivator di seluruh dunia dan kutipan-kutipan mengatakan kita untuk how to be positive, how to stay positive, di sini Mark Manson justru meminta kita untuk melakukan hal yang berbanding terbalik, yaitu ya jangan terlalu positif gitu. Sebenarnya di sini dia mengajarkan kita untuk membuka mata gitu bahwa hidup itu tidak selalu menyenangkan. Bad things happen, dan sudah seharusnya kita bersikap dewasa dengan mengakui dan menerimanya.
Jadi banyak kasus misalnya ada orang yang kehilangan pekerjaan dan mereka tetap memaksakan diri untuk positif. Mereka berpikir ya nggak masalah gue kehilangan pekerjaan. Artinya ya gue mungkin bisa mengeksplor diri gue lebih baik lagi. Atau misalnya orang diselingkuhin, ya nggak masalah gue diselingkuhin. Artinya gue selama ini sudah salah memilih pasangan. Karena di kasus ini kita mencoba terus menyanggah emosi itu. Kita berusaha untuk tidak menerima kenyataan dan memaksakan diri untuk bersikap positif gitu, memaksakan diri untuk berpikir positif. Di saat itu terjadi, yang dikhawatirkan adalah kita bisa menuju ke emotional dysfunction atau disfungsi secara emosi, di mana hal itu sangat tidak baik untuk mental health kita, untuk kesehatan mental kita. Gue pernah nonton salah satu interviewnya Robert Kiyosaki yang menurut gue tuh powerful banget. Nanti gue akan tulis linknya di kolom bawah, jadi just in case teman-teman mau nonton, bisa buka di bawah nanti linknya. Di situ dia mengatakan bahwa most people only want to be right, only want to be positive, but that is not the case and we cannot have that. Jadi sebenarnya banyak orang yang memang sebenarnya tuh pengennya tuh ngerasa positif aja gitu dan pengen selalu merasa benar. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu dan kita tidak bisa mendapatkan itu. Jadi sebenarnya ini tuh tentang apa sih? The Subtle Art of Not Giving FUCK ini tuh tentang apa sih? Bukunya Mark Manson ini tentang apa sih sebenarnya? Kalau gue ngelihatnya banyak banget ya insights yang bisa kita ambil dari buku itu karena itu buku tuh pack banget. Tapi salah satu value atau nilai yang bisa gue ambil dari buku itu adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk menguasai skill maturity atau kedewasaan. Karena kalau kita sudah menguasai skill maturity ini atau kedewasaan ini, kita akan lebih mengapresiasi hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalnya, simple pleasure of friendship, persahabatan, creating something, berkarya, atau reading a good book, baca buku bagus on the weekend, atau sharing love with people we love the most, atau kita berbagi tawa dengan orang-orang yang kita sayang gitu. Hal-hal ini tuh terlihat atau terdengar sederhana, tapi sebenarnya kata Mark Manson, justru hal-hal sederhana ini yang merupakan the true happiness gitu. Maksudnya kebahagiaan yang memang baik untuk kita secara mental health. Dan mungkin pada saat itu juga nanti kita akan menyadari bahwa running marathon atau lari maraton nih akan lebih berguna buat kita dan akan lebih memuaskan kita dibanding kita ngabisin chocolate cake yang udahannya kita menyesal. Atau misalnya kita ngeliat anak tumbuh dewasa akan lebih menyenangkan dibanding kita memainkan video games. Atau misalnya kita buka bisnis kecil-kecilan akan lebih membuat kita bangga dan lebih bahagia dibanding kita beli komputer baru atau the latest smartphone gitu. Mungkin di prosesnya kita akan merasakan berbagai macam struggle, sadness, kesedihan atau kesulitan gitu. Tapi basically hal-hal itu worth it karena pada akhirnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang memang arti sebenarnya. Jadi di buku ini Mark Manson juga meminta kita supaya kita bisa belajar untuk memilih mana nih yang hal-hal yang pantas kita pedulikan atau mana nih hal-hal yang bisa kita bilang bodoh amat. Nah, kalau menurut teman-teman yang udah baca bukunya gimana? Apa nilai yang menarik yang bisa diambil dari buku ini? Share di kolom bawah ya teman-teman. Segitu dulu aja pembahasan kita kali ini. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Jadi kalau nanti ada buku baru yang mau dibahas, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Thank you very much for watching and then I'll see you on the next episode. Bye-bye.